the noise turned into choirs of harmony. Oke, selamat datang kembali Crypto Lover di channel ini. Bagi kalian yang baru mengenal channel ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ya. Channel ini membahas mengenai cryptocurrency atau digital currency teman-teman ya. Dan lebih fokus lagi membahas mengenai Pi Network saat ini, karena memang Pi Network ini lagi hangat-hangatnya dan lagi booming-boomingnya ya di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, bagi kalian yang sudah mengenal Pi Network, saya akan memberikan sedikit informasi ya. Akan mengenalkan ke kalian mengenai model ekonomi Pi ya. Sorry, saya lihat contekan karena tidak hafal nih ya. Sebetulnya ini udah ada informasinya di mode facts ya. Kalian bisa baca sendiri, tapi memang kadang-kadang banyak orang yang males baca teman ya. Nah, ini saya akan sedikit memberikan ulasan model ekonomi yang akan diciptakan Pi, yaitu dengan menyeimbangkan kelangkaan ya, tetapi juga dengan mempermudah akses para penambangnya atau penggunanya teman ya. Ada beberapa perbedaan yang begitu mencolok antara model ekonomi Bitcoin yang terdahulu ya, generasi pertama, dengan model ekonomi Pi pada saat ini yang digadang-gadang akan dicanangkan atau akan dikembangkan terus oleh core team teman-teman ya. Oke, kita lihat perbedaan pertama yang dari Bitcoin dengan Pi ini ya. Di Bitcoin sendiri untuk pasokan Bitcoinnya ya itu sudah dibatasi atau ditetapkan dari sejak awal teman ya. Itu hanya 21 juta koin saja untuk penambangan selamanya itu ya, tidak akan bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Memang ini menambah rasa kelangkaan dari Bitcoin itu sendiri, tetapi memang kelemahannya tujuan utama Bitcoin dari awal itu untuk dijadikan alat tukar sebetulnya tidak berhasil, karena banyak orang yang menambang di awal, lebih sedikit orang menambang di awal itu menghasilkan lebih banyak Bitcoin ya teman ya. Dan mereka pada saat ini tidak mau melepas Bitcoin begitu saja. Mereka terus memonopoli Bitcoin sehingga harganya terus melambung karena unsur kelangkaan tersebut ya. Nah, sedangkan para penambang saat ini lebih banyak penambang dengan begitu energi yang besar, hardware yang begitu mahal, tetapi mereka hanya menghasilkan sedikit saja Bitcoin ya. Jadi di sini pun salah satu kelemahan Bitcoinnya itu ya teman ya. Jadi tidak ada unsur keadilan menurut saya, karena di awal para penambang lebih sedikit penambangnya dengan tidak begitu banyak energi yang dihasilkan, tetapi mereka menghasilkan lebih banyak Bitcoin. Nah, kebalikannya di saat ini para penambangnya lebih banyak dengan membutuhkan begitu besar energi dan mungkin hardware yang begitu mahal, tetapi mereka hanya menghasilkan sedikit Bitcoin saja. Nah, perbedaannya dengan Pi ini berusaha untuk menghilangkan kekayaan yang tersentral ya, terkonsentrasi. Nah, kalau di Bitcoin kan memang itu generasi pertama digital currency, otomatis ada semacam konsentrasi kekayaan ya, yaitu para penambang di awal yang kaya raya ya teman ya, dan mereka pun dapat memonopoli Bitcoin di masa depan, karena mereka yang memiliki Bitcoin di awal lebih banyak justru bisa membatasi supply di pasar ya, dan mereka tidak mau melepas Bitcoin tersebut sebagai mata uang, sebagai alat transaksi, dan mereka jadikan hanya sebagai aset digital ya, seperti emas, seperti perak gitu ya, seperti perunggu mungkin ya. Karena sebetulnya di awal penciptaan Bitcoin itu sendiri, sebetulnya Bitcoin itu diciptakan untuk salah satu alternatif untuk alat pembayaran, tetapi memang tujuan awalnya tidak berhasil karena mungkin sistemnya yang salah teman ya. Sedangkan di Pi ini memang di awal Pi Network ini para penambangnya pun di awal mendapatkan rate yang besar ya, yang misalnya bisa mencapai 1 Pi per jam. Nah, di akhir-akhir ini begitu seiring dengan berkembangnya semakin banyaknya para pionir yang bergabung, otomatis rate-nya pun semakin turun.
Sekarang kita berada di kisaran 0,2 Pi per jam. Tetapi ini memang dibutuhkan karena untuk menjaga rasa kelangkaan dari Pi itu sendiri ya. Tetapi perbedaannya dengan Bitcoin adalah di Pi ini para penambang di akhir-akhir ini pun yang tergabung di akhir bisa menghasilkan lebih banyak Pi ya, tidak terbatas. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan cara berkontribusi dengan lebih. Misalnya dengan menciptakan program hackathon ya, dengan aplikasi-aplikasi yang nantinya akan terintegrasi di browser, atau mungkin cara kedua dengan memperbanyak referral yang aktif, mengedukasi mereka supaya bisa lebih berkontribusi di ekosistem. Nah itu ya teman ya, perbedaannya dengan Bitcoin. Kalau di Bitcoin para penambang di akhir itu ya mau tidak mau untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin dia harus mengeluarkan lebih banyak uang ya, biaya untuk menambang. Kalau di Pi dia itu para penambang di akhir bisa lebih banyak menghasilkan Pi juga seperti halnya para penambang di awal dengan cara berkontribusi lebih, misalnya dengan mencari referral sebanyak-banyaknya. Oke, kita singgung lagi mengenai pasokan Bitcoin tadi ya yang dibatasi dari sejak awal 21 juta koin. Nah di Pi ini menurut model fax yang saya baca teman-teman ya, sorry ini saya lihat catatan dulu sebentar. Nah di Pi ini sebetulnya dia tidak ditetapkan ya, atau tidak terdapat secara tertulis di sini nih berapa supply Pi yang bisa ditambang. Tetapi di sini memang ada semacam dia mengikuti perkembangan ekosistem teman ya. Jadi si Pi token atau si Pi yang disediakan oleh core team ini, dia menurut saya ya, yang saya tangkap dari model PAX ini ada 3 macam teman-teman ya. Satu Pi yang bisa yang dikhususkan atau yang di rewardkan kepada penambang aktif, para pionir seperti kita. Itu ya pertama. Di sini ada perhitungannya teman-teman ya. Nanti saya kasih screenshotnya ya. Itu pertama ada Pi atau koin yang di rewardkan untuk para penambang aktif pionir yang telah bergabung. Kemudian yang kedua ada pasokan Pi atau token yang disediakan untuk reward referensi. Nah makanya seperti saya bilang tadi, para penambang di akhir pun di saat ini untuk di Pi Network ini bisa menghasilkan lebih banyak Pi ya, dengan cara mereferensikan teman kita, saudara kita ya, untuk ikut bergabung juga dan ikut berkontribusi di ekosistem Pi Network ini. Dan pasokan ketiga atau Pi yang direwardkan untuk para developer teman-teman ya, para pengembang. Seperti halnya kemarin yang sudah ada diluncurkan, yaitu reward untuk para pengembang di hackathon teman-teman ya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan ternyata Pi ini tidak dibatasi jumlah koinnya ya, di stack misalnya segitu berapa juta koin nih di awal, tidak, tapi dia mengikuti perkembangan jumlah para pionir yang berkontribusi. Semakin banyak yang berkontribusi, semakin banyak yang developer atau pengembang yang berkontribusi juga, nanti Pi-nya akan terus bertambah. Tetapi itu tidak menurunkan rasa kelangkaan si Pi-nya sendiri. Karena apa? Karena rate miningnya makin sini makin berkurang. Jadi tetap untuk rate mining dari awal misalnya kita 1 Pi per jam, nah saat ini mungkin nanti 0,05 nanti mungkinnya pada saat menjelang mainnet 0,05, dan pas mainnet mungkin hanya tidak dihentikan untuk perekrutan pionir baru teman ya, seperti yang di mode PAX kan di mainnet nanti setelah mencapai 1 billion pionir itu untuk minting pionir, untuk perekrutan pionir baru dihentikan. Makanya tetap walaupun di Pi ini tidak dibatasi untuk jumlah koinnya, dia tetap terbatas ya, tetap secara logika dibatasi karena mengikuti jumlah perkembangan pionirnya. Tetapi memang tidak disebutkan dibatasi sejak awal seperti Bitcoin misalnya berapa juta koin, enggak ya. Di Pi ini dia mengikuti perkembangan jumlah dari para pionir yang tergabung dan berkontribusi di ekosistem. Itu ya perbedaan yang kedua.
Nah, dan yang ketiga menurut saya perbedaan antara Bitcoin dengan Pi ini, di Bitcoin memang itu digital currency generasi pertama ya, yang menurut saya memang kalau dilihat dari tujuan awalnya untuk sebagai alat tukar, memang Bitcoin gagal teman ya, dia lebih ke aset digital yang disimpan orang ya. Nah, makanya ada semacam konsentrasi kekayaan ya di Bitcoin ini. Jadi yang bergabung di awal dia akan lebih kaya ya, dan akan lebih memonopoli pasar Bitcoin itu sendiri. Karena mereka tidak mau melepas Bitcoin hanya untuk sekedar nilai tukar atau membeli sesuatu. Tapi mereka yang bergabung di awal itu justru menyimpan terus Bitcoinnya, sehingga Bitcoin semakin langka dan semakin mahal. Dan sementara para penambang di akhir ini dia akan kewalahan ya, karena untuk menambang Bitcoin akan semakin susah. Sedangkan di Pi Network ini model ekonominya tidak seperti itu. Nah, Pi Network ini atau Pi Coin ini memang di tujuan utamanya itu untuk kita, untuk orang biasa dan oleh orang biasa. Makanya semaksimal mungkin si Pi Network ini atau core team ini menghilangkan untuk terkonsentrasinya kekayaan temannya. Makanya si Pi atau si penambang di akhir bisa memperoleh Pi lebih banyak dengan cara mereferensikannya ke orang-orang lain ya, untuk ikut bergabung. Jadi si pionir yang mereferensikan orang lain pun akan mendapat reward Pi ke akun mereka. Jadi nanti nih setelah mainnet mungkin ya, setelah mencapai maksimal pionir yang diizinkan ya, dan perekrutan untuk pionir baru dihentikan, nantinya diharapkan ini akan menjadi alat tukar teman ya. Makanya kan sekarang di browser sendiri sudah ada muncul banyak aplikasi-aplikasi jual beli marketplace yang bisa dibayar atau berbayar dengan Pi teman ya. Sehingga diharapkan nanti selain mungkin listing di market yang bisa kita withdraw ya, mungkin ini akan lebih cenderung ke alat tukar teman ya untuk Pi ini. Sehingga itu sangat membedakan antara Bitcoin dan Pi Network sendiri, karena Pi Network ini seperti yang kalian ketahui saat ini bahwa penambangannya cukup mudah saat ini ya. Hanya cukup dari handphone kita bisa menghasilkan Pi dengan mudah. Tentunya dengan kita semakin banyak berkontribusi di ekosistem, kita akan mendapatkan lebih banyak Pi lagi. Sehingga tidak ada kata seperti Bitcoin ya, penambang awal lebih kaya, enggak ya. Di Pi Network ini sama aja, penambang di awal dengan penambang di akhir tentu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menghasilkan pundi-pundi Pi lebih di akun mereka ya. Oke, sebetulnya ini udah ada di mode fax dari Pi Network. Kalian bisa buka di minevi.com sebetulnya yang bisa baca, tapi sekilas itu ya saya tangkap ya teman ya. Jadi silahkan kalian simpulkan sendiri nanti gimana ini kedepannya untuk Pi ini. Menurut saya memang Pi ini adalah nanti akan dijadikan sebagai alat tukar beli ya, jual beli barang gitu ya, memakai Pi ini, bukan dijadikan aset digital seperti layaknya Bitcoin. Jadi kemungkinan untuk harga saya pun kurang tahu ya, nanti lihat aja ke depan mungkinkah akan menyamai Ethereum atau Bitcoin, kita lihat ke depan bagaimana. Yang penting kita sekarang terus aja referensikan ke teman-teman kita nih mengenai Pi Network, dan terus klik petir tiap hari. Mudah-mudahan menjelang mainnet kita semua lolos KYC temennya, itu yang saat kita tunggu-tunggu saat ini. Setelah lolos KYC baru kita bisa menjelang mainnet sama-sama ya, mudah-mudahan kita semua lolos KYC. Oke, itu aja sekilas informasi. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat atau kalian bisa baca di mode fax ya dari minevi.com. Maaf nih saya juga nih menjelaskannya saya nyontek ya, karena memang ini sulit dihafal teman ya. Oke, itu aja informasi yang saya dapat berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk yang baru mengenal channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.